Tua atau muda, semua bahagia, amin pemimpinnya. Prabowo satu-satunya. Jangan lupa pilih Jokowi. Walau kontestasi seperti sekarang, demokrasi selalu lekat dengan para politisi. Tapi kini, para pengisi dunia entertainment juga turut mewarnai pesta politik tahun 2024 ini. Sederet artis berlomba-lomba ikut menyuarakan suaranya, mulai dari komedian, aktor, bahkan musisi ternama sekalipun. Nah, kita flashback sedikit ke pemilihan presiden 2014 dan 2019 lalu, saat Slank turun gunung dalam upaya pemenangan Presiden Joko Widodo. Kala itu, Slank menjadi bagian dari komunitas Revolusi Harmoni yang mendukung pasangan Jokowi JK. Komunitas tersebut menjadi fenomenal karena menggelar konser Salam Dua Jari yang digelar pada hari terakhir kampanye Pilpres atau 4 hari sebelum pencoblosan yang dilakukan pada 9 Juli 2014. Beberapa yel-yel pun diciptakan dan lagu disenandungkan bagi sosok yang menjadi pilihan mereka. Harapan dan doa terbaik disematkan ke dalam lagu-lagu musisi ini. Lalu, siapakah para musisi ini? Pasangan nomor urut 1 ini dapat dukungan dari sang raja dangdut Rhoma Irama. Hal ini pun dibuktikan dengan kedatangan Anies Baswedan ke studio milik lagu Begadang ini. Ayah dari Mutiara Baswedan ini senang karena punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan Rhoma Irama. Anies pun mengakui bahwa ia dan Rhoma Irama punya kesamaan semangat dalam melakukan perubahan. Lebih lanjut, hasil karya Rhoma Irama mengandung nilai-nilai sosial selaras dengan visi misinya. Sebelumnya, Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Muhammad Syaugi, mengatakan bahwa Amin memang tidak menggandeng seniman ataupun pesohor tertentu untuk mengkampanyekan pasangan nomor urut 1. Akan tetapi, dalam kesempatan yang sama, Rhoma Irama menyampaikan dukungannya kepada Anies. Namun, disampaikan tidak secara eksplisit. Rhoma Irama mengatakan dirinya memberi sejumlah pesan atau nasihat kepada Anies dalam menjalankan proses pemilihan Presiden 2024. Ia menekankan pada semangat perlombaan untuk mencapai nilai keadilan. Lebih lanjut, Syaugi mengatakan tetap mengajak berbagai komponen masyarakat untuk menyalurkan kreativitas dalam memberikan dukungan melalui lagu-lagu. Semua segmen kelompok kami libatkan karena perubahan dibutuhkan semua golongan, ujarnya. Pernyataan tersebut pun terbukti pada lagu resmi berjudul Amin Aja Dulu yang diunggah pada pertengahan Oktober 2023. Lagu tersebut tidak melibatkan tokoh, artis, ataupun pesohor populer yang ditampilkan. Tim pemenangan Anies Caimin justru menggandeng masyarakat umum dari berbagai kalangan untuk membuat video untuk kampanye. Berbagai adegan yang ditampilkan dalam video itu pun sejalan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya yang menampilkan keresahan hidup dan menginginkan suatu perubahan. Amin bareng Anies Nah, untuk pasangan yang satu ini sepertinya jadi yang paling banyak fansnya di kalangan dunia hiburan. Salah satunya grup musik Dewa 19, band yang dinaungi oleh Ahmad Dhani ini gencar tampil dalam berbagai agenda kampanye Prabowo Gibran. Tak tanggung-tanggung, Ahmad Dhani dan kawan-kawan mengubah lagu milik mereka. Alih-alih menciptakan lagu untuk jagoan mereka, sepenggal liriknya, "Kamulah satu-satunya," diganti menjadi Prabowo satu-satunya. Hal ini pun dibuktikan oleh Dewa yang didatangkan oleh para relawan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Momen ini pun dimaksudkan untuk menghibur masyarakat dalam tajuk konser rakyat yang diselenggarakan di lapangan parkir AE Mall Magelang. Dikonfirmasi oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko, mengatakan bahwa konser tersebut memang diadakan oleh relawan dan tim kampanye daerah Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Budiman menambahkan, konser serupa telah dilaksanakan di Lampung, Purwokerto, Bali, dan selanjutnya akan dihelat di beberapa kota lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain Dewa 19 ada Taufik Hidayat, Melly Guslow, Rahel Mariam, dan Mulan Jamila. Bahkan Didi Mahardika cucu Presiden Soekarno. Giring Ganesa sebagai kader PSI yang berada di haluan Prabowo, Verrel Bramasta sebagai Gen Z yang ikut mencalonkan
sebagai calon anggota legislatif daerah pemilihan wilayah Jawa Barat. Prabowo satu-satunya. Prabowo satu-satunya. Yang satu ini cukup fenomenal ya sejak Pilpres 2014 kemarin. Yap, Slank. Band yang dibentuk oleh Bim Bim pada 26 Desember 1983 ini mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Di markas legendaris yang terletak di Jalan Potlot, Jakarta, Bim Bim, Kakak, Abdi, Ivanka, dan Rido kompak mengenakan jaket bomber hijau, persis yang digunakan oleh Ganjar Mahfud. Nampak pada jaket tersebut disematkan beberapa emblem yang lekat dengan identitas Ganjar Mahfud. Bentuk dukungan mereka pun dinilai sangat total. Pasalnya, mereka mengumumkan lagu baru yang dibuat khusus untuk membakar semangat pemenangan pasangan calon nomor urut 3 itu, yang diberi judul Salam Metal. Sang vokalis Kakak mengatakan bahwa lagu merupakan instrumen yang menjadi penyemangat. Menurutnya, lewat lagu, tercipta energi yang mendorong Slank semakin yakin untuk mendukung Ganjar Mahfud yang menghadiri deklarasi dukungan mereka. Slank juga dikabarkan turun langsung saat berkampanye pada hari pertama rapat umum yang digelar Ganjar Mahfud. Bersama dengan sejumlah penyanyi dan grup musik lainnya, Slank tampil dalam acara bertajuk Hajatan Rakyat pada 21 Januari 2024 kemarin di lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Masih segar dalam ingatan jika bukan kali pertama Slank unjuk gigi dalam dukungannya pada pasangan calon presiden tertentu pada pemilihan presiden 2014 dan 2019 lalu. Posisinya sebagai band dinilai sangat mempengaruhi kemenangan suara Jokowi Yusuf Kala. Slank menjadi bagian dari komunitas Revolusi Harmoni yang mendukung pasangan nomor urut 2 ini. Komunitas tersebut menjadi fenomenal karena menggelar konser Salam Dua Jari yang digelar pada hari terakhir kampanye Pilpres atau 4 hari sebelum pencoblosan dilakukan pada 9 Juli 2014. Konser ini sendiri berhasil menarik ratusan ribu massa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahkan, konser saat itu sangat sesak karena membludaknya penonton. Nama konser itu terinspirasi dari judul lagu ciptaan mereka dengan nama yang sama, Salam Dua Jari. Saat pengumuman bahwa Jokowi kembali maju pada pemilihan tahun 2019, Slank pun tetap konsisten menyuarakan dukungannya pada Jokowi Ma'ruf Amin. Pada tahun 2019, Slank menggelar konser akbar untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019. Konser tersebut bertajuk Konser Putih Bersatu Menuju Kemenangan Indonesia Maju di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 13 April 2019. Dukungan para anggota Slank ini patut dipertanyakan. Apakah menjadi strategi yang sama untuk mendapatkan posisi seperti abdi negara dan jabatan komisaris Telkom? Sebelumnya, hasil rapat umum pemegang saham tahunan PT Telkom Indonesia menjadikan Abdi Negara Nurdin atau dikenal sebagai Abdi Slank menjadi salah satu jajaran komisaris Telkom. Ia menduduki jabatan sebagai komisaris independen. Tentu, berita ini menuai banyak pro dan kontra. Sebagian besar warganet menganggap posisi itu diberikan sebagai hadiah atas jasa Abdi yang tak kenal menyerah dan terus semangat dalam menyuarakan dan mendukung Jokowi dalam 2 periode. Staf ahli Menteri BUMN Arya Sinulinga menolak tuduhan yang menyatakan bahwa posisi komisaris tersebut sebagai tanda balas jasa kemenangan Jokowi. Dalam pernyataan Arya, Kementerian BUMN menunjuk Abdi sebagai komisaris PT Telkom karena dinilai memiliki kemampuan dan pengalaman pada aspek digital content. Menurutnya, Abdi adalah orang yang juga punya pengalaman di bidang itu. Jauh sebelum ada startup di tahun 2000, Abdi Nurdin telah melakukannya untuk digital musik. Bahkan, dia menolak jika disebut gitaris Slank itu sekadar seniman. Lebih lanjut, dia juga merupakan orang yang memiliki kemampuan manajemen seni, mengelola industri seni, dan beliau ini sudah punya pengalaman di bidang itu. Tugas Abdi nantinya adalah mengawasi dan memberi masukan terkait manajemen, khususnya pada bagian digital content.